Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan surat Al-Munafiqun. Salah satu jenis masyarakat yang akan selalu ada di lingkungan muslimin. Ya. Selain al-kafirun, selain ahlul kitab, ya, di juz 28 ini juga kelompok al-munafiqun. Ya. Ya, terbayang bagaimana beratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun kehidupan umat Islam karena dikepung oleh 3 kelompok manusia ini. Ya. Namun pada akhirnya kesungguhan atau diistilahkan dengan sidqun niyah, niat yang jujur ingin membangun kehidupan kaum muslimin, pada akhirnya Allah menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kelompok al-munafiqun. Ya. Seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa surat al-munafiqun memotret sebuah kondisi yang pernah dialami oleh Rasulullah pada tahun ke-5 Hijrah. Ketika melakukan suatu perang namanya Banul Mustaliq. Ya. Maka suasana yang ada di Banul Mustaliq itulah yang digambarkan di dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Sebelumnya mereka identik dengan kebohongan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka untuk menutupi kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Akibat keimanan yang pelin-pelan seperti ini, Allah sebut mereka itu kaum yang la yafqahun. Nanti ini diulang lagi, ya. Kaum la yafqahun. Kaum yang tidak bisa memahami sesuatu dengan hatinya. Karena untuk bisa meyakini nilai-nilai Islam, manusia butuh fikih. Tidak sekedar paham dan tahu, ya. Tapi butuh yafqahun. Ya. Mereka secara penampilan sangat menarik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum.
ngomongnya juga pinter. Ya. Tapi istilah orang Indonesia kosong nyaring bunyinya. Ya. Mereka hanyalah seperti kayu-kayu yang bersandar, ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka selalu dalam ketakutan menjadi objek yang dibicarakan oleh Al-Quran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Versi surat Al-Taubahnya, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Selalu ketakutan kalau ada Al-Quran turun, jangan membongkar aib mereka. Mereka adalah musuh yang harus diwaspadai, tapi tidak bisa diperangi. Qatalahumullahu wa inna yudhikun. Biar nyambung ya. Maka di ayat yang ke-5 ini, salah satu kondisi mereka yang lain adalah wa idza qila lahum ta'alau, apabila dikatakan kepada mereka ta'alau, mari istaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah mengajak kalian untuk meminta ampun. Lawwaw ru'usahum, mereka memalingkan kepala mereka, wara'aitahum yasuddun, mereka engkau lihat menghalang-halangi orang lain dalam keadaan sombong, wa hum mustakbirun. Sawa'un alaihim, jadilah mereka orang yang sama saja. Apakah engkau mintakan ampun kepada mereka, astaghfirta lahum, am lam tastaghfir lahum, ataupun tidak kau mintakan ampun, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, memang Allah katakan munafik itu musuh, humul aduwwu. Ya. Tapi di ayat ke-5 ini tetap Allah mengingatkan bahwa walaupun musuh, orang munafik itu juga ada potensi hidayah. Ya. Karena ada potensi hidayah, maka mereka tetap harus diajak. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, marilah. Ya. Artinya apa? Artinya Rasulullah dan para sahabat tidak menjadi orang yang mudah mencap orang lain, betapapun itu orang munafik, apalagi orang itu masih keluarga kita, sahabat kita, sejelek apapun, mereka masih berhak untuk diajak aja. Di surat An-Nisa juga kita membaca ayat seperti itu ya, bahwa orang munafik itu juga diajak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di ayat 61 ya. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka,
Ya. Marilah kita melaksanakan Al-Quran. Ya. Walaupun akhirnya menolak, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Prinsip-prinsip seperti ini di kalangan para ulama dakwah ya, terkenal dengan istilah apa? Nahnu du'atun la qudatun. Ya. Kami ini tugasnya mengajak, ya, bukan memvonis. Ya. Jadi kalau munafik saja tidak boleh divonis, apalagi cuma saudara kita yang mungkin belum berhijab, yang mungkin belum sholat, mungkin belum ini, belum itu, ya. Maka hindarilah menjadi qudhatun, pemvonis, wah ini orang gak mungkin dapat hidayah. Ya. Ya, jadi tetap kita optimis, siapa tahu hari ini, pekan depan, bulan depan, tahun depan, saudara kita, keluarga kita akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Yang penting ada qila lahum ta'alau. Yang penting ada ajakan yang disuarakan kepada mereka. Ya. Kalau ibu termasuk sering membaca hadis-hadis tentang fadilah Al-Quran, ya, maka ada hadis yang mengatakan begini, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karaihanah. Ya, perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga raihanah. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang munafik ya, masih ada kemungkinan senang Al-Quran. Ya. Sehingga Rasulullah mengumpamakan munafik yang sudah senang Al-Quran bagaikan raihanah, bagaikan bunga raihanah, bunga yang baunya harum tapi pahit rasanya, artinya nggak bisa dimakan. Ya begitulah insya Allah ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita di dalam melihat sosok mereka. Ya. Maka kalau di An-Nisa 61 mereka harus diajak ya, melaksanakan Al-Quran. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah ya, ila Rasul, walaupun responnya mereka malah menghalang-halangi ya. Yasudduna anka sududa. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Nah, ini juga mirip ya. Cuma di sini diajaknya kepada yastaghfir lakum. Ya. Yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah mengajak kalian meminta ampun. Meminta ampun ini pengertiannya ada dua. Ya. Ada yang sifatnya ucapan. Ya. Jadi diajak untuk beristighfar. Ya. Diajak beristighfar, astagfirullah. Ya. Yang memang beristighfar itu prinsip keimanan.
sebelum kita pahami sebagai prinsip apa? Prinsip minta ampunan. Ya, tapi sebelum itu semua harus kita pahami apa? Prinsip keimanan. Jadi kalau prinsip keimanan, maka siapapun orang beriman itu harus selalu meminta ampun kepada Allah. Ya. Walaupun nyaris nggak ada dosanya istilahnya ya, dari waktu ke waktu katakan baca Quran, ngajarin Al-Quran, rapat untuk kegiatan dakwah dan seterusnya. Kayaknya udah nggak ada waktu buat maksiat. Ya. Maka meminta ampun kepada Allah tetap harus dilakukan. Ya. Jadi sebelum kaitannya dengan penghapusan dosa, meminta ampun kepada Allah itu adalah bentuk penghambaan manusia kepada Allah atas pengakuan dirinya yang lemah, yang banyak kurangnya, ataupun yang belum seimbang di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan maka kalau kita lihat ayat Qiyamul Lail ya, ayat Qiyamul Lail itu yang terakhir bunyinya apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfah. Ya. Ayat Qiyamul Lail itu ditutup dengan apa? Wastaghfirullah. Mintalah ampun kamu kepada Allah. Ya. Itu yang Qiyamul Lail, gimana yang enggak Qiyamul Lail. Ya. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi kalau orang munafik saja diajak untuk meminta ampun kepada Allah, maka diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita lebih harus lagi untuk diajak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna istighfar yang kedua adalah melakukan amal-amal ya, yang menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah berinfak menghasilkan ampunan, birrul walidain menghasilkan ampunan. Ya. Ya, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, berjihad di jalan Allah, ya. Semua menghasilkan ampunan. Ya. Ya. Mudah memberi maaf kepada orang lain, wal'afina 'anil nas. Ya. Maka kalau kita baca Ali Imran ayat 1 ayat 130-an dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat di ayat itu 134 Ali Imran, ya. Setelah itu isinya adalah amal. Ya. Berinfak, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menahan marah wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah amal-amal yang akan menghasilkan ampunan dan surga Allah yang luas. Ya. Itulah yang harus kita pahami. Yastaghfir lakum Rasulullah. Ya. Dan sungguhnya
ajakan meminta ampun kepada Allah ini, kalau ibu baca surat Hud, selalu dijelaskan merupakan materi dakwah seluruh anbiya. Jadi seluruh anbiya selalu mengajak umatnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun akhirnya jamaah rahimakumullah lawaw ru'usahum. Ya. Mereka memalingkan kepala mereka. Ya. Maksudnya apa? Penolakan. Ya. Jadi buru-buru menerima, ya, buru menyambut ada kepalanya diputar, ya, nggak mau melihat, nggak mau berhadapan dengan pengajaknya. Ya. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ya. Dan kau lihat, tidak saja mereka menolak, tapi juga menghalangi orang lain agar menolak ajakan Rasulullah dalam keadaan sombong. Maka seorang da'i, seorang pengajak di jalan kebenaran, ya, harus meyakini risiko seperti ini. Ya. Artinya ayat ini jangan membuat kita kaget. Lah, saya ngajak kok malah disikapi seperti ini, ya. Tidak, ya. Ayat ini harus membuat kita sudah dalam kesiapan, ya. Artinya kita bisa mengatakan shadaqallahul azim, ya. Allah itu maha benar. Ternyata ada manusia-manusia yang kalau diajak kepada kebaikan, ya, buru-buru menerima, buru-buru menyambut, buru-buru berterima kasih, yang ada melecehkan pengajaknya. Ya. Maka seharusnya kita selain merasakan kebenaran Al-Quran dalam menjelaskan tipe manusia, ya, yang seperti ini, di sisi lain kita juga bersyukur. Ya. Bersyukurnya kita, ya, paling tidak ada kemiripan perasaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai manusia, apa yang kita rasakan, ya, ngajak orang malah disikapi dengan apa? Lawaw ru'usahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ya. Jadi orang yang merasakan langsung penolakan seperti ini pasti menunjukkan orang yang betul-betul punya rasa keinginan sebar hidayah yang sangat kuat di dalam dirinya, walaupun harus berisiko seperti ini. Ya. Di sisi lain ayat ini, ya, harus juga menjadi ibrah, ya, menjadi pelajaran hal-hal yang bisa menghalangi hidayah. Ya. Siapa yang diajak baik, tapi kemudian menyikapinya dengan 3 hal ini, lawaw ru'usahum yasuddun wa hum mustakbirun, maka ini bisa menghalangi hidayah. Ya. Maka penting bagi orang beriman, ya, untuk menyambut, ya, ajakan kebaikan itu tidak dengan sikap-sikap seperti ini. Ya. Walaupun belum mampu hari ini melaksanakan, tapi jangan lawaw. Ya. Jangan lawaw ru'usahum.
apalagi ya, mendebat, menolak pengajaknya. Ya, saya teringat pada cerita-cerita dulu waktu masih kuliah. Ya. Saya waktu kuliah itu dosen-dosennya ya suka ke puncak, ya suka ke puncak. Itu tahun 80-an ya, bagaimana dengan sekarang ya. Suka ke puncak, sehingga di puncak sering ketemu dengan orang Arab lain yang bersama perempuan yang nggak benar. Ya. Jadi para ustadz-ustadz di Libya saat itu ya, dengan penuh bahasa yang baik menasihati orang Arab itu. Ya. Ya, kamu ini jauh-jauh dari Arab sini hanya untuk bermaksiat, membuang-buang harta dan lain sebagainya. Ya. Walaupun nggak langsung dilaksanakan, namun sikap mereka benar-benar ya tertunduk, malu, ya. Ya. Maka tidak mustahil, walaupun tidak hari itu juga berubah, ya, insya Allah ada peluang-peluang untuk bisa berubah kalau seseorang di dalam menyikapi nasihat orang lain dengan penyikapan yang baik. Ya. Karena dengan memalingkan kepala, apalagi sudah tidak menerima dan menghalangi orang lain, maka ini bisa membuat orang seperti di ayat yang ke-6, Allah tidak akan berhidayah kepada orang yang fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Maka dalam kondisi manusia itu betul-betul menolak ajakan yang baik, maka Allah katakan sawa'un alaihim astaghfartalah. Jadi biarlah Allah yang memberi vonis, ya kita tak berhak memvonis. Sama saja bagi mereka, engkau ajak mereka untuk meminta ampun kepada Allah, engkau mintakan ampun bagi mereka, atau engkau tidak memintakan ampun, la yaghfirullahu. Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ya jamaah rahimakumullah, tentu kita istilahnya doatun la qudatun, hanya bisa mengajak orang, tidak untuk memvonis orang. Maka ya terhadap orang-orang yang di sekeliling kita, apalagi itu ya anak-anak kita, keluarga kita harus betul-betul menghindarkan vonis sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim ini kan mirip seperti ayat di Al-Baqarah ya, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Ya. Jadi sama saja ya, sama saja diajak atau enggak diajak. Sama saja didakwahi atau tidak didakwahi. Biarlah itu menjadi
pengetahuan Allah terhadap diri manusia. Ya. Kalau kepada kita sebagai manusia, pertama harus menghindarkan penyebutan status. Ya. Wah, jangan-jangan ini orang munafik misalnya. Ya. Walaupun ada kemiripan-kemiripan, kita harus tetap menghindarkan label. Ya. Wah, ini orang munafik. Ya. Ya. Yang umpama munafik yang sifatnya akidah. Ya. Adapun secara amal ya bisa saja. Bukankah orang mukmin juga bisa secara amal mirip orang kafir, tapi bukan kafir. Ya. Begitu juga bisa mirip munafik, tapi ya, tidak mungkin kemudian kita menyematkan istilah berarti ini orang ini munafik dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kalau di surat apa itu, di surat At-Taubah ya, ada ayat yang mirip seperti ini. Allah tidak akan mengampuni mereka baik kamu mintakan ampun kepada mereka ataupun tidak. Ya. Misalnya di ayat ke-80. Ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Ya. Ya. Walaupun kamu mintakan ampun, Allah tidak akan memberi ampun. Walaupun permintaan ampunmu itu mencapai 70 kali. Sehingga Rasulullah yang punya sifat sayang kepada umatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Ya. Kalau 70 kali belum diampuni, barangkali 100 kali, 140 kali, 280 kali, siapa tahu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ibarat orang minta bantuan kan, sekedar mengajukan proposal kan boleh aja. Ya. Diterima nggak diterima itu urusan pemberi. Ya. Begitu juga kita dalam berdoa, ya. Dalam memintakan ampun orang lain, ya. Ya. Biarlah itu kembali kepada Allah. Bagi kita hanya memintakan ampun. Ya. Jadi yang nggak boleh itu, ya, yang nggak boleh dimintakan ampun orang munafik, orang kafir maksudnya. Inna Allah la yahdil qawmal fasiqin. Sifat lain atau sikap lain yang diungkapkan oleh kaum munafikin itu adalah humul ladzina yaqulun. Ya. Manakala orang-orang yang mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Ya. Janganlah kalian berinfak terhadap orang-orang yang di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yang fadlu, sehingga ya, Rasulullah dengan para sahabat itu tidak solid hubungannya. Walillahi khazainus samawati wal ard. Maka milik Allah lah kekayaan yang ada di langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun.
Jadi ketika manusia itu mendengar, ya, ya, mendengar ajakan, ya, berinfaklah, ya, karena infak itu adalah perintah dari Allah. Ya. Maka itu namanya paham. Ya. Dan dia belajar lagi. Berinfaklah karena infak itulah yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Ya. Infak itu yang akan mempercepat dirimu masuk surga. Wah, rinci banget lah. Ya. Fadilah infak. Itu namanya alim. Ya. Fikroh. Orang yang paham fikroh infak itu penting, namanya paham. Kemudian ketika dia tahu rinciannya, disebut alim. Dari alim, kemudian manusia itu merasa yakin betul. Merasa yakin betul. Alangkah ruginya saya jika tidak berinfak. Bagaimana nasib saya nanti di akhirat kalau saya tidak berinfak. Ya. Sehingga dia tidak tenang jika tidak berinfak. Ya. Dia takut nasib dirinya tidak berinfak. Nah, itu namanya faqih. Ya. Ya. Begitu ya. Ya. Sikap manusia terhadap suatu amal ya, ya, diawali dengan paham, ya, dari paham jadi ilmu, ketika diamalkan menjadi faqih. Ya. Nah, orang munafik itu orang yang tidak faqih terhadap fikrah infak, ya, terhadap syariat infak. Maka karena tidak faqih, maka bagian daripada ajaran Islam yang paling tidak disukai oleh orang munafik itu adalah infak. Ya. Kenapa? Karena ya, manusia yang membenci syariat infak di dalam Islam itu berarti dia belum selesai dalam urusan membenahi jiwanya agar jangan berlebihan mencintai harta. Ya. Di satu sisi manusia itu punya potensi cinta harta yang luar biasa. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Al-Quran datang, ayo jangan sampai cintamu ini ya, nggak terkurangi. Yang sudah berinfak saja masih suka harta, gimana nggak berinfak? Ya. Maka orang munafik itu berarti tidak mau, ya, tidak mau melakukan proses pembersihan jiwa agar jangan dirinya mencintai harta, ya, berlebihan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Siapa yang mau mengeluarkan hartanya untuk agamanya, maka itu akan memperbaiki ya, karakter jiwanya yang sangat mencintai harta. Ya. Maka di surat At-Taubah
tema infak dalam kehidupan orang munafik itu juga banyak dibahas. Intinya mereka adalah orang-orang yang anti terhadap infak. Ya, misalnya di ayat 54 surat At-Taubah, "Wala yunfiquna illa wa hum karihun." Mereka paling benci kalau sudah urusan infak. Ya. Jadi Al-Quran membahas tema infak dengan kemunafikan. Ya. Ya. Ini kaitannya dengan, masih ingat pembahasan kita di awal tentang al-wala wal-bara. Bahwa iman yang baik itu akan menghasilkan dukungan manusia terhadap Islam dengan seutuhnya, ya, dan anti terhadap yang tidak Islami dengan seutuhnya juga. Ya. Maka kaitannya infak bagi orang beriman terhadap kehidupan keislaman ini salah satu bukti adanya al-wala. Ya. Al-wala, ya. Bukankah dalam kehidupan manusia, ya, manusia itu juga memiliki kecenderungan wala-wala yang sifatnya terhadap hobi dirinya. Ya. Hobi, ya. Ibu perhatikan nggak ada orang yang hobinya, ya, merawat ataupun hobinya, ya, di rumahnya punya kolam ikan koi, ya, ikan koi. Itu jangan dikira untuk sekedar ikan koi itu tidak mengeluarkan biaya. Ya. Ada tetangga yang hitung-hitung, ya, untuk ikan koi, ya, setelah setahun dihitung-hitung mencapai kurang lebih 10 juta. Ya. Ya, biaya pakannya, biaya perawatannya, biaya ini dan seterusnya. Ya. Ya, kenapa ada orang siap mengeluarkan uang sedemikian besarnya hanya untuk ikan koi? Itulah karena wala, karena kecintaannya, karena memuaskan hobinya. Ya. Ya. Apalagi yang punya hobi istilahnya moge, motor gede. Ya. Hobi apa saja, ya, hobi tertentu bagi manusia itu, ya, biasanya konsekuensinya karena dia hobi, karena dia cinta terhadap apa yang dihobinya, membuat manusia nggak hitungan lagi. Ya. Apalagi yang suka mancing-mancing di laut itu, wah, ya, peralatannya bisa puluhan juta. Ya. Ya. Peralatannya puluhan juta. Dia sewa perahu boat untuk sampai ke tengah biar dapat ikan yang bagus, uang lagi. Ya, kadang-kadang manusia itu untuk yang dihobikan saja puluhan juta mengeluarkan. Ya. Yang hobi goes, ya, ya, satu sepeda bisa mencapai 200 juta. Ya. Itulah manusia. Ya. Ya. Maka ketika manusia itu mau menerima ajaran Islam, ya, maka salah satunya identik dengan infak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji manusia itu. Benar nggak kamu memang betul-betul menerima Islam ini seutuhnya? Ya. Walaupun harus merogoh dompetmu, merogoh katakan ATM-mu, ya, atau sekarang e-bankingmu, ya.
itu juga merupakan bukti bahwa seorang betul-betul meyakini kebenaran Islam, sehingga keyakinannya membuat dia mengatakan, demi untuk yang saya yakini, saya akan biayai berapa yang dibutuhkan. Ya, tentu Islam juga sudah mengatur istilah jangan semuanya. Kalaupun wajib cuma 2,5. Kalaupun kamu bersemangat, jangan kamu tinggalkan orang-orang yang menjadi kewajibanmu, yang tentang infak kamu pelantarkan mereka juga, tidak begitu syariatnya. Ya. Dan ini juga berlaku dalam kekufuran. Ya. Orang-orang yang betul-betul sangat loyal terhadap kekufurannya juga digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-36. Ya. Mereka juga siap membiayai. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabil. Nah, jadi secara umum tema infak itu bagi orang munafik sesuatu yang nggak boleh ada. Ya namanya nggak boleh ada. Ya istilahnya walaupun untuk 2.000 rupiah yang dengan mudah diberikan oleh orang ketika dia parkir, ketika dia ke toilet. Tapi kalau untuk Islam nanti dulu, ya bisa begitu. Manusia itu juga tidak memiliki al-wala kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam diri manusia ada kemunafikan, ya, keantiannya terhadap infak itu berlipat ganda. Dalam arti dirinya tidak hanya tidak mau berinfak, tapi juga mengajak orang lain jangan berinfak. Ya. Inilah yang dimaksud dengan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Ya. Janganlah kalian berinfak membiayai orang-orang yang hidup di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya orang-orang muhajirin. Ya. Betapapun orang muhajirinnya tidak pernah minta-minta. Ya. Tapi konsekuensi kehidupan berukhuwah memang mengharuskan orang beriman itu peduli terhadap hamba-hambanya, terhadap saudara-saudaranya yang kekurangan. Ya. Maka Allah meluruskan tidak seperti ini. Ya. Apabila ada dalam diri manusia bahwa penghalangan infak terhadap orang-orang beriman atau terhadap kegiatan Islam itu tidak akan mematikan, tidak akan mematikan ataupun menghalangi, apakah dalam hal ini menyengsarakan. Karena masalah harta itu sepenuhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin di Filistin. Ya. Gerakan agar jangan ada infak yang mengalir kepada kaum muslimin di Filistin saat ini sedang gencar-gencarnya. Ya. Ya. Yang menggunakan jalur politik tentunya ya, sehingga untuk sampai ke sana juga sulitnya luar biasa. Ya. Harus dengan usaha yang ekstra. Ya. Begitulah memang perjuangannya. Ya. Maka dalam ilmu akidah dikatakan
Allah menghendaki ya, suasana-suasana seperti ini pada akhirnya agar menjadi tarbiyah bagi kaum muslimin bahwa sesungguhnya ya, pemberi rizki yang seutuhnya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Makhluk bukan pemberi rezeki. Ya. Ada yang memang nggak mau, ada yang mau tapi terhalangi, ada yang menolak dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu fikrah masalah infak itu ya, diluruskan oleh Allah dengan akidah walillahi khazainus samawati wal ardh. Milik Allah lah kekayaan yang ada di langit dan bumi. Ya. Bukan berarti infak dicabut, infak dihalang-halangi, ya, dipersulit dan seterusnya, itu akan membuat manusia terus apakah terhenti dakwahnya, terhenti jihadnya, pasti Allah akan punya rekayasa yang ya. Beruntunglah manusia-manusia yang dihalang-halangi aja masih terus berusaha lewat ini dan seterusnya, karena tidak inginnya dia harus mengalami ya, putus infak, ya, putus infak hanya karena ya apa misalnya kemakan desas-desus ya, karena dalam bab infak untuk Filistin itu juga kuat juga di dunia Islam ya, desas-desus mengambil untung dari kaum muslimin di Filistin ya, terlepas benar atau tidak ataupun ada kebenarannya, maka tidak sedikit orang yang termakan oleh desas-desus seperti ini sehingga terputus infaknya untuk kaum muslimin di Filistin ataupun di tempat-tempat lain di mana kaum muslimin membutuhkan ya, bantuan saudara-saudaranya. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita untuk 3 ayat ini. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang yafqahun, ya, memiliki ya, satu pemahaman yang dalam, yang penuh keimanan, pemahaman yang didasari keimanan dan jiwa yang bersih, sehingga melihat sesuatu itu ya, melihat dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Ya. Demikian sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.